Kami dari kelompok 8, 1 Merlinda N. Pantol, Ayu SK Soekarno, Claire Magid, Frita Lengkong, Evelyn Grevita Masu, Mega Krisdayanti Gea. Sebagai topik, intervensi dalam pengembangan organisasi. Apa sih yang dimaksud dengan intervensi dalam pengembangan organisasi? Yuk kita bahas. Pengertian intervensi PO. Intervensi pengembangan organisasi adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur yang di dalamnya terdapat unit organisasi terpilih atau kelompok-kelompok sasaran atau individu melakukan suatu tugas atau serangkaian tugas yang secara langsung atau tidak langsung sasaran tugas dihubungkan dengan perbaikan organisasi. Perencanaan intervensi PO. Menurut Miftah Toha, terdapat 3 dasar dalam merencanakan kegiatan intervensi antara lain 1. Persiapan klien untuk melakukan perubahan, artinya sebenarnya dapat dilihat dalam mengumpulkan data. Kedua, kepastian bahwa perubahan tersebut masih dalam batasan kekuasaan dan kewenangan organisasi. 3. Persiapan sumber-sumber internal untuk membantu manajemen, memonitor, dan memelihara proses perubahan. Pendekatan menurut Robert Black and Monton. 1. Intervensi ketidaksesuaian. 2. Intervensi teori. 3. Intervensi prosedural. Intervensi hubungan. 5. Intervensi percobaan. 6. Intervensi pilihan. 7. Intervensi perspektif. 8. Intervensi struktur organisasi. 9. Intervensi kebudayaan. Tipe-tipe intervensi: kejelasan, penyimpulan, membuat sintesis, generalisasi, mendalami, bertanya, mendengarkan, merefleksikan perasaan, pemberian dukungan, konseling, umpan balik, pembuatan model, penentuan model, saran perubahan struktural. Teknik intervensi pengembangan organisasi. 1. Latihan kepekaan. Latihan ini menekankan pada segi-segi pengembangan perseorangan. Kursus-kursus lainnya menekankan pada cara untuk menjadi anggota kelompok yang lebih efektif, dan kursus lainnya lagi menekankan pada kedua. Latihan grid. Latihan grid merupakan suatu rancangan atau pendekatan instrumen terhadap latihan dalam laboratorium. Tahap latihannya seperti latihan seminar di laboratorium dan pengembangan antar kelompok, penentuan tujuan organisasi, stabilitas. 3. Grid managerial. Salah satu teknik pengembangan organisasi yang terkenal adalah teknik manajerial. Program ini terdiri dari 6 tahap dikembangkan oleh Robert Black and Jane Monton. Dalam tahap 1, manajer mengikuti seminar selama 5 hari. Pada waktu tersebut, mereka belajar lebih banyak tentang gaya kepemimpinan mereka. 4. Umpan balik survei. Ancangan pendekatan terhadap pengembangan organisasi ini menyelidiki unit analisis, misalnya kelompok kerja, departemen, atau organisasi secara keseluruhan, dengan menggunakan daftar pertanyaan dan mengumpan balikan data kepada mereka yang menghasilkannya. Hasilnya menunjukkan bahwa intervensi umpan balik survei mempunyai pengaruh yang paling baik terhadap para responden. 5. Konsultasi proses. Pendekatan konsultasi proses terhadap pengembangan organisasi itu berhubungan dengan proses-proses yang terjadi dalam satu kelompok. Konsultasi proses yang ditunjukkan meliputi komunikasi, peranan fungsional anggota kelompok, pemecah masalah kelompok, dan pengambilan keputusan, norma-norma dan pertumbuhan kelompok, kepemimpinan dan otoritas, serta proses antar kelompok. 6. Pendamaian oleh pihak ketiga. Seperti halnya konsultasi proses, pendamaian oleh pihak ketiga ini memeriksa proses yang sulit, membuat suatu diagnosis mengenai alasan pertentangan, dan melalui konsultan pihak ketiga memudahkan suatu konfrontasi yang bersifat membangun dari suatu pemecah pertentangan. 7. Pembentukan tim. Jantung pembentukan tim adalah serangkaian sidang pemecah masalah dari luar organisasi yang lamanya antara 2 sampai 5 hari. 8. Penentuan tujuan.
Dale S. Beach menyatakan bahwa penentuan tujuan dan perencanaan digunakan sebagai suatu metode atau teknik pengembangan organisasi. 9. Sistem sosioteknis. Pendekatan terhadap pengembangan organisasi ini memusatkan pada isi pekerjaan dan penyusunan arus pekerjaan dalam suatu organisasi. Hasil pendekatan sosioteknis adalah strategi seperti perluasan dan pengayaan pekerjaan, penciptaan kelompok kerja, dan sistem komunikasi formal. Thanks for watching, semoga bermanfaat.